dan ceria pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Tentu semangat juga mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Iya. Baik, untuk dilanjutkannya pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Ista'in. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Membaca Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang telah membaca doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah memberikan keberkahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Baik, sebelumnya Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya dan bersuara ya. Azli Pri Ananda Putra. Hadir Pak. Hanifah Dia Yunda. Hadir Pak. Miftahur Rahmah. Hadir Pak. Bella Afilia. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah Ananda semua pada hari ini hadir ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu silakan perhatikan kerapian dan kebersihan sekitarnya. Kalau ada sampah yang berserakan di sekitarnya, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah untuk kenyamanan kita dalam proses pembelajaran. Baik, sudah semua? Sudah Pak. Sebelum masuk kepada materi kita pada hari ini, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Sholat Pak. Salat. Siapa yang tahu apa saja berapa rukun salat? 13 Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti Anda masih mengulang-ulang pembelajaran kita pada minggu lalu ya? Iya Pak. Bagus, semangat belajarnya sangat terlihat dari cara Anda belajar dan semangat pada pagi hari ini. Baik. Selain dalam fikih kita sudah banyak belajar mengenai sholat, puasa. Itu kan merupakan bentuk aturan-aturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun dalam Islam yang diatur itu tidak hanya cuma mengenai ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, minuman itu juga diatur. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Berarti dalam memilih makanan kita tidak hanya melihat makanan yang terlihat enak saja, atau makanan yang murah, atau makanan yang viral yang sering kita lihat di Instagram, TikTok. Itu kan juga membuat kita tergiur untuk membeli makanan tersebut. Tapi juga kita harus memperhatikan halal dan haramnya. Karena kenapa hal ini perlu anak bapak perhatikan? Karena setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua akhlak, itu juga berpengaruh kepada akhlak. Dan yang ketiga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita perlu memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, langsung saja. Maka dari itu pada hari ini kita akan membahas mengenai makanan halal dan haram. Ada kelihatan jelas PPT yang Bapak sajikan? Jelas Pak. Di sini apa judulnya? Ketentuan makanan dan minuman halal dan haram. Di sini Bapak juga menyajikan berbagai bentuk makanan. Ini kelihatan enak semua ya. Ada 8 jadinya. Iya Pak. Oh iya. Silakan supaya fokus, silakan Anda perhatikan Bapak menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Oke.
setelah pembelajaran ini diharapkan Anda nanti bisa membiasakan mengkonsumsi makanan, minuman yang halal. Dan yang kedua, Anda bisa menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat, sebab itu tergantung juga dari makanan yang kita konsumsi. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan halal dan haram. Dan keempat, menganalisis penyebab makanan, minuman yang menjadi halal ataupun haram. Dan yang terakhir adalah nanti Anda mengomunikasikan ataupun bisa mempresentasikan hasil analisis. Nanti juga ada KPD mau bagikan di pembelajaran ya. Selanjutnya, sebelumnya perlu kita pahami makanan dan minuman adalah bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi dalam bentuk bersyukurnya tentu kita harus memilih makanan yang halal dan yang baik atau halalan thayyiban. Maka kita harus memilih makanan yang halal, yang lagi baik atau thayyiban, maka muncullah di sana keberkahan. Maka makanan halal dan baik berdampak positif juga bagi tubuh kita dalam aspek kesehatannya, itu juga berdampak positif bagi kehidupan. Maka perlu juga kita mengenal makanan haram dan bisa menghindari makanan haram yang bisa berdampak negatif bagi tubuh kita. Di sini ada berbagai bentuk makanan. Di sini ada sayur-sayuran, buah, binatang, ada juga gambar B2 ya. Itu adalah bentuk pengelompokan makanan-makanan halal dan haram. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu dari gambar ini. Ada gambar sayur dan buah-buahan, kira-kira itu halal atau haram? Halal. Halal ya. Selagi cara mendapatkannya juga halal. Ini ada gambar kambing, gambar unta dan juga ayam. Itu adalah dikategorikan juga kepada bentuk hewan yang halal. Dan yang terakhir ini adalah gambar B2. Nah, itu adalah bentuk contoh hewan yang apabila kita jadikan olahan makanan, itu adalah makanan yang halal. Oke. Jadi makanan halal adalah makanan, perlu Anda perhatikan juga ya. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syariat. Jadi Allah membolehkan kita memakan makanan tersebut, itulah termasuk makanan yang halal. Selanjutnya ada thayyib. Nah, jadi makanan yang thayyiban itu adalah makanan yang juga bermanfaat bagi kita. Baik dari segi kandungannya itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan anggota tubuh lainnya. Itu adalah bentuk makanan yang thayyiban yang dijelaskan di sini. Maka kita perlu memperhatikan makanan kita yang halal dan thayyiban. Yang halal dibolehkan oleh Allah atau boleh dalam syariat, sedangkan yang thayyiban itu bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Ya, pintar. Di sini ada berbagai 3 lapis bentuk kehalalan. Yang pertama, kehalalan itu dilihat dari zatnya. Maksudnya, zat dari makanan yang ada tersebut memang asalnya itu memang halal dan boleh untuk kita konsumsi. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Bagaimana maksudnya? Dalam mendapatkan makanan tersebut, kita memperolehnya dengan cara yang baik, contohnya tidak diperoleh dengan hasil mencuri. Yang ketiga, halal prosesnya. Halal proses di sini maksudnya ketika kita sudah mendapatkan makanan dan dikelola ataupun diproses dengan cara yang baik. Contohnya apabila kita menyembelih ayam dan tercampur dengan najis ataupun air liur anjing misalnya. Itu kan nanti prosesnya tercampur dengan najis, maka haram nantinya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum asal makanan dan minuman adalah boleh selagi tidak dilarang oleh syariat. Yang kedua, baik dan tidak menjijikan.
ketika misalnya Ananda pernah melihat video di Instagram atau TikTok yang mengkonsumsi kata Pernah. itu kan menjijikan kan? Iya. Dalam syariat pun itu diharamkan untuk dikonsumsi karena menjijikan. Dan selanjutnya ada air yang suci dan menyucikan. Contoh dari minuman ini ya, air yang suci dan menyucikan. Contohnya dari air hujan, air sungai, laut, sumur, embun dan salju. Itu termasuk pada bentuk air-air yang suci dan halal. Dan yang terakhir diperoleh dengan cara yang halal, seperti Bapak katakan tadi, cara memperoleh makanan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita mendapatkan makanan dengan cara mencuri ataupun cara-cara yang tidak baik lainnya. Selanjutnya ada apa manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal? Siapa bisa menyebutkan? Alif? Menaati perintah Allah, Pak. Ya, pertama mentaati perintah Allah karena dalam Al-Quran Allah telah menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal yang telah diberikan dalam Al-Quran. Yang kedua, Ayunda, Terhindar dari karakter negatif, Pak. ya, dari makanan yang masuk kepada tubuh dan ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi akhlak, kesehatan dan juga berkualitas ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, Miftahur Rahmah, Buat belajar dan beribadah, Pak. ya, untuk belajar dan beribadah karena makanan yang dikonsumsi, kalau makanan halal dan baik, tentu zat-zat yang ada di dalamnya bikin otak kita menjadi cerdas dan juga kualitas makanan juga mempengaruhi kualitas ibadah. Selanjutnya Bella, Sehat karena toyib daging. ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, makanan yang halal yang baik itu bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dan yang terakhir adalah rezeki yang berkah yang akhirnya nanti bertujuan kepada ketenangan hidup. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan makanan dan minuman yang haram. Apa pengertiannya bisa dibaca, Sarah? Makanan dan minuman haram adalah yang dilarang dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, hukum asalnya halal. Setiap larangan syarak memiliki hikmah dan menjadikan mudarat. Oke, terima kasih Sarah. Jadi bisa dipahami ya, makanan yang haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Al-Quran. Contohnya Allah telah berfirman, diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Itu adalah bentuk larangan dari Al-Quran. Maka itu termasuk makanan yang haram dan dilarang untuk dikonsumsi. Di sini ada bentuk-bentuk haraman dari haram bizati atau haram dari segi zatnya. Maka hukum asal benda tersebut sudah haram secara mutlak untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Yang pertama ada daging babi, darah yang mengalir, dan khamar. Yang pertama kita lihat daging babi terlebih dahulu. Di sini daging babi itu termasuk haram karena zatnya. Daging babi ini termasuk dalam makanan, obat-obatan, dan ke dalam kosmetik. Maka apabila bahan-bahan yang ada tersebut tercampur dengan babi, maka ia masuk kepada kategori yang haram. Itu darah yang mengalir, yaitu darah yang sengaja dikonsumsi dan dinilai najis. Karena dan juga dari efek lainnya, darah itu juga membahayakan. Yang ketiga ada khamar, segala yang memabukkan banyak ataupun sedikit juga termasuk haram. Haram bi ghairihi maksudnya hukum asalnya itu adalah halal, makanan asalnya itu halal, tapi berubah haram karena faktor luarnya. Misalnya bangkai, yang misalnya ayam kan itu adalah halal yang halal dikonsumsi. Tetapi karena ia mati tanpa penyembelihan menurut syariat, maka bangkai ayam itu menjadi haram. Yang kedua, tercampur dengan najis. Misalnya
kita Miftahul Rahmah memasak daging ayam. Daging ayam kan halal. Tetapi tiba-tiba saat memasak jatuh cicak. Itu nantinya makanan yang dimasak itu berubah zatnya menjadi tercampur najis. Ada yang ketiga, cara yang zalim. Kita membeli makanan ataupun mendapatkan makanan yang halal, tapi caranya menipu, misalnya mencuri. Itu menjadi halal karena cara kita mendapatkan. Yang terakhir, penyembelihan yang tidak sah atau penyembelihan menyebut selain nama Allah. Apa saja akibat mengonsumsi makanan haram? Yang pertama, silakan Sarah Fadilah. Akibatnya yang pertama, amal ibadah dan doa menjadi terhalang. Bagus. Yang kedua, Bella. Jiwa rusak terutama akibat minuman keras. Ya. Silakan Rahma. Kesehatan terancam. Lanjut. Belajar harta, Pak. Lanjut Alif. Menimbulkan permusuhan, kebencian serta menghalangi zikir dan doa, Pak. Bagus. Jadi anak-anak sudah pahamnya dengan apa akibat apabila orang mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Di sini sudah dijelaskan. Maka dari itu anak-anak semua nanti bisa berhati-hati dalam memilih makanan dan memperhatikan lagi kehalalan makanan yang anak-anak konsumsi. Oke, selanjutnya pada zaman sekarang kan sudah banyak orang yang menjual makanan kemasan. Anda sering kan membeli makanan-makanan kemasan? Gimana cara kita memperhatikan kehalalannya? Yang pertama, kita lihat cek zat dan bahannya. Di sana kan ada juga tertera komposisi dari makanan tersebut. Dari komposisi tersebut bisa Anda perhatikan apa saja bahan yang digunakan. Apabila terdapat salah satu bahannya itu dari misalnya daging babi ataupun daging yang haram lainnya, maka bisa kita menghindari makanan tersebut. Yang kedua, cek label ataupun keterangan halal. Yang ketiga, cek cara memperoleh. Yang keempat, proses pengolahannya. Dan yang terakhir, bertanya bila meragukan. Kita bisa menanyakan, misalnya kalau bahasanya asing kita tidak mengerti, kita bisa menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Selanjutnya, setelah kita memahami berbagai bentuk makanan halal dan haram dan hikmah dari kita mengkonsumsi makanan yang halal dan apa saja kemudaratan dari mengkonsumsi makanan yang haram, tentunya kita masuk kepada apa saja bentuk-bentuk binatang yang halal untuk dikonsumsi. Yang pertama bisa dilihat di sini ada hewan ternak. Hewan ternak contohnya yang halal itu ada sapi, kerbau, kambing dan juga domba. Itu adalah hewan-hewan yang halal untuk konsumsi. Yang kedua ada hewan laut ataupun air. Hewan laut ataupun air itu halal kecuali ada hewan itu yang beracun. Maka itulah yang harus dihindari demi menjaga kesehatan juga selain menghindari keharamannya. Sedangkan untuk binatang-binatang yang haram bisa dilihat yang pertama ada babi, ada hewan buas yang bertaring seperti harimau, serigala, dan singa ataupun anjing. Itu adalah dikategorikan kepada hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ada juga burung yang bercakar tajam ataupun pemangsa. Burung pemangsa seperti apa contoh burung pemangsa? Elang. Yang selanjutnya hewan yang disembelih untuk sesajen ataupun hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Yang selanjutnya adalah hewan yang dibunuh seperti hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya ada ular, gagak, tikus, ada anjing hitam. Itu dikategorikan kepada hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Oke, di sini ada berbagai bentuk nama-nama binatang. Anda bisa mengelompokkannya. Ada sapi dikelompokkan dalam kolom halal, ikan,
Halal. Belalang, Halal. kuda, Halal. ada harimau, Hijau halal Pak. ada harimau, haram. Yang elang, haram. Katak, Halal. Jadi berarti anak-anak bisa mengelompokkan, bisa mengklasifikasikannya ya, dan karena sudah memahami ketentuan halal dan haram. Mungkin untuk penjelasan materi sampai di sini, Bapak akan membagi Ananda ke dalam dua kelompok. Yang di sebelah kiri Bapak adalah kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2. Silakan Ananda kerjakan LKPD. Sudah selesai kelompoknya melakukan diskusi LKPD? Sudah Silakan Pak. ambil kelompok 1. Setelah selesai Ananda mengerjakan KPD dan presentasi, berarti di sini Bapak melihatnya Ananda sudah cukup paham ya mengenai materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Alif, Pak. Silakan Alif. Baik Pak, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah makanan dan minuman haram. Makanan halal dan minuman haram. Nah, jadi makanan halal itu adalah makanan yang diwajibkan untuk dikonsumsi, sedangkan yang haram itu adalah yang dilarang untuk dikonsumsi. Oke, bagus ya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas, silakan nanti untuk tugas di rumah Bapak akan mengirimkan 2 soal saja kepada Ananda. Silakan dijawab di rumah ya. Iya, Nanti Pak. kumpulkan minggu selanjutnya. Baik Pak. Baik, sebelum menutup pembelajaran, silakan kita kelas pimpin doanya. Ista'id Iqra hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Ya.